menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Guys, seperti kita ketahui bersama bahwa proses banding yang dilakukan Kejaksaan Agung atas kasus korupsi timah sebesar 300 triliun rupiah dengan terdakwa Harvey Muiz membuahkan hasil. Hukuman Harvey Muiz menjadi 20 tahun dari keputusan sebelumnya yang hanya 6,5 tahun. Denda sebesar 1 miliar. Untuk uang penggantian juga diperberat menjadi 420 dari 210 miliar pada keputusan sebelumnya. Dan akan ditambah hukumannya selama 10 tahun jika Harvey Muiz tidak dapat membayar uang pengganti, harta bendanya juga akan turut disita. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Hingga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan menetapkan, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan pilihan untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Yuk kita sama-sama flashback pada kasus korupsi Angelina Sonda pada November 2013 dengan kerugian negara yang mencapai 40 miliar rupiah. Dengan angka korupsi tersebut, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan vonis hukuman 12 tahun penjara dengan uang pengganti hampir mencapai 40 miliar rupiah. Masyarakat Indonesia tentunya bertanya-tanya akan ketimpangan hukum dalam dua kasus tersebut. Bila kita lihat dari pedoman amar keputusan Majelis Hakim yang salah satunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Pasal 3 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, di dalamnya memang menyoal tentang batasan hukum maksimal yaitu 20 tahun dan atau bisa dipidana penjara seumur hidup. Jikapun ada ketidakpuasan di masyarakat atas keputusan 20 tahun penjara bagi Harvey Muiz, besar kemungkinan masyarakat mengacu pada dimungkinkannya Harvey Muiz dikenakan pidana penjara seumur hidup. Pandangan ini memang berbeda dengan Mahfud MD. Mantan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu justru mengapresiasi positif keputusan Majelis Hakim. Putusan ini memang antara Mahfud MD dengan masyarakat tidak satu suara. Berbeda halnya dengan keputusan yang pertama kali, yaitu yang hanya 6,5 tahun. Tentu kontroversi ini terus akan berlanjut jika tidak ada benang merah atas kasus penegakan hukum, khususnya di bidang tindak pidana korupsi, yaitu adanya pemberlakuan pidana seumur hidup atau hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang nilainya sangat fantastis. Keinginan baik ini harusnya muncul dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sebagaimana yang diharapkan masyarakat Indonesia, sehingga kedepannya bisa menekan kebocoran dana negara dari tindak korupsi.